kelas 10 Kabupaten Pringsewu dari SMK Patria Gadingrejo hari ini akan mengadakan percakapan pra-observasi bersama rekan sejawat saya, Ibu Eva Sudalianti. Beliau adalah guru mapel bahasa Inggris. Assalamualaikum Bu Eva. Waalaikumsalam Bu Susi. Apa kabarnya Bu Eva? Alhamdulillah baik. Gimana dengan Ibu sendiri? Alhamdulillah Bu, baik sekali. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Oke. Nanti pada saat observasi saya akan mengamati jalannya pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Tujuan dari supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas yang Ibu lakukan. Pra-observasi ini sendiri bertujuan sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Baik Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, apa tujuan dari pembelajarannya Bu? Tujuan dari pembelajaran di kelas saya nanti, pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi ungkapan-ungkapan, offering dan suggestion yang ada pada teks. Kemudian peserta didik mampu membuat atau menulis ungkapan-ungkapan ekspresi suggestion atau offering pada teks, pada kalimat atau pada dialog. Itu tujuan dari pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas nanti. Baik, berarti ada dua tujuan pembelajaran ya Bu ya. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Untuk area pengembangan di pembelajaran saya nanti di kelas, yaitu area pengetahuan, jadi siswa mampu mengidentifikasi ungkapan, ekspresi, suggestion dan offering. Kemudian untuk area keterampilan, siswa mampu untuk membuat atau menulis ekspresi, offering, suggestion dan ekspresi, offering dan suggestion, seperti itu. Baik, jadi pengembangan yang ingin dicapainya adalah area pengetahuan dan area keterampilan ya Bu ya. Iya. Bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Mungkin dari strategi pembelajarannya atau model pembelajarannya atau metodenya begitu Bu? Nanti pada saat di kelas saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya. Kemudian nanti saya akan menggunakan metode, bisa menggunakan Canva atau juga nanti bisa menggunakan metode menggunakan laptop ya, dan PBL, nah seperti itu Ibu. Jadi rencana yang akan Ibu lakukan adalah menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Nanti anak akan dikelompokkan. Iya. Nanti menggunakan strategi berkelompok ya Bu ya. Kemudian nanti kira-kira akan menggunakan media apa Bu? Oke, media yang dipakai menggunakan laptop. Kemudian nanti bisa buka Canva seperti itu. Karena diskusi seperti itu dibuat kelompok. Kira-kira kapan Ibu akan merealisasikan kegiatan tersebut? Hari apa atau di jam keberapa begitu Bu? Untuk pembelajaran ini nanti akan saya realisasikan minggu depan Ibu, hari Selasa di kelas 11 3 1. Baik Ibu, jadi nanti minggu depan di hari Selasa saya akan datang ke kelas Ibu, akan mengamati, mencatat dan melihat apa-apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu. Oke ya. Setelah observasi kelas, nanti kita akan ada percakapan pasca observasi ya Bu ya. Ya. Baik Ibu, dari percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini berarti saya mendapatkan bagaimana nanti pada saat di kelas, metode apa yang akan saya pakai, strategi apa yang akan saya terapkan nanti di kelas, seperti itu. Baik Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk percakapan observasi ini. Sampai bertemu di observasi besok minggu depan ya Bu ya. Oke. Terima kasih waktunya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari satu study together di kelas, silakan bimbing berdoa dulu. Siap. Doa dalam hati mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pembelajaran kita hari ini? Kesepakatan? Yes. Oke. Saling menghargai, Sopan. And then HP digunakan setelah diizinkan. Ya, seperti biasa. Jika tidak bawa HP, tidak ada kuota, you must bring your vocabulary. Sorry, dictionary ya. Jadi kalau misalnya kamu nggak ada HP, tidak ada kuota, kamu wajib bawa kamu sesuai dengan perjanjian. Oke, and then tujuan pembelajaran kita pagi ini, jadi nanti kamu you must understanding, identify about expression, offering, and suggestion. Jadi nanti kamu harus mampu mengidentifikasi ungkapan di offering dan di suggestion. Kemudian yang kedua, you must writing about offering and suggestion. Jadi kamu harus bisa menulis ungkapan suggestion dan offering di dalam kalimat ataupun nanti di dalam teks atau di dalam dialog. Kemudian untuk hari ini we mix group. Kita bikin grupnya dulu, kelompok dulu seperti biasanya. Masuk ke ini aja salah satu mana? Oke, yuk, dah. Grup 1, 1, 2, 3. So you have made group, kalian sudah bikin grup. Kemudian every group see the instruction. Jadi setiap grup lihat instruksinya, perintahnya, karena setiap grup berbeda. Oke, before we reach task dialog number 1, sebelum ibu baca tanggal satunya, you know what the meaning of offering? Menawarkan, and then suggestion, give the memberi saran. Kemudian kalau grup D, mana 3? Ya, translate to Indonesian language dialog number 2. Kemudian kelompok 4, make the dialog offering and suggestion. Bikin dialognya seperti contoh tadi. Kamu buat dialognya, dialog and suggestion. Setelah selesai, nanti perwakilannya boleh menjelaskan maju ke depan. Oke, anyway, ada pertanyaan about your task? No? I don't know. Offering and service, offering and service. Ya? Oke, nggak ada pertanyaan? Jelas? Ya. Oke, cukup. Berapa menit? 5 menit? Oke, yuk. Nanti yang selesai boleh dijelaskan. Oke, ada pertanyaan? Sama aja ya? One, juta. Oh, no. No, oh ya, grupnya Farel. Oke, Farel. Kamu maju ke depan untuk menjawab pertanyaan yang ada di grup tadi. Yuk, maju ke depan. Jawab. Bertanya aja. Nah, kita baca. Kamu grup berapa? Tugasnya ngapain?
Dibaca. Biar berapa? Kamu kelompok berapa? Oke, ya udah dibaca. Jadi saya bingung apa. Jadi yang belum menyelesaikan proses misalkan besok. Bagaimana kalau kita melakukan bersama? Apakah Oke, sekarang di sini yang menunjukkan offering atau suggestion sebelah mana? Oke, bagaimana kalau kita melakukan bersama? Oke, yo, thank you. Give the applause for kelompok 2. Oke, yang lainnya kelompok 3. Ya. Ini aku belum menyelesaikan proyek bahasa Inggrisku. Tugasnya harus diserahkan besok. Jadi, bagaimana kalau kita mengerjakan bersama? Apa kau keberatan? Oke. Kalau aku bisa dulu, jadi kedengarannya bagus, akan sangat membantu. Terima kasih. Ya, ayo. Benar. Sekarang kelompoknya si Juta. Ya, Juta. Kelompok 1. Pertanyaannya, what kinds the expression in dialog 1 and 2? Mention it. Ya, dari situ boleh dijawab. Dialog 1, Hai Julia, do you have a plan for the weekend? What don't we take up cooking class? Dialog 2, cooking we do it together. Do you mean if Do you mind? you might have it I help you? Oke, di situ ada berapa ekspresi yang kamu temukan? 4. Oke, ada 4 expression yang ditemukan di grup 1. Sekarang kelompoknya 4. Yuk, kelompok 4 dibaca dari situ, boleh? Kalian mencoba membuat dialog, offering atau suggestion. Ayo. Anda, you look unwell, are you okay? My stomach hurts. What did you eat earlier? I ate level 8 vegetable noodles. Do you need medicine for my stomach? I will get it for you. Oke, yang kamu buat tunjukkan ekspresi mana? Kalimat satu kalimat yang menunjukkan offering or suggestion. Oke, do you need medicine for my stomach? Ya, itu offering ya, menawarkan obat. Yang lain? Suggestionnya? Ya, bacanya suggestionnya, wait. Langsung. Next time when you buy food, don't buy street food. Your staff will hurt like this. Oke, yuk give applause for the 1, 2, 3, and 4 group. Okay, now listen to me. From dialog 1 and dialog 2 about offering and suggestion about your task, Ibu akan kasih penjelasan sebentar sebagai penguatannya. Kita lihat. Ya, suggestion. Di situ ada beberapa expression yang dipakai untuk suggestion. Ada pakai why not, kemudian pakai let's go, kemudian pakai how about we have lunch, kemudian ada juga pakai apa itu, why don't we, ada why not buy, ada let's go. Itu beberapa ekspresi yang dipakai pada saat kita mengungkapkan suggestion. And then, kemudian kita nanti kalau ada saran berarti kamu bisa rejecting dan bisa review, bisa menerima dan bisa menolak. Oke, yang rejectingnya, yes please, okay thanks, that's good idea, that's solid, okay let's perfect dan lainnya. Kemudian yang refusing atau juga disebut dengan rejecting, itu no, I
I rather not, sorry. Kemudian ada knowledge, not, I think it's not, dan I not. Ada yang lainnya masih banyak lagi, that is hanya contohnya saja. Kemudian tadi ada juga yang making offers, membuat penawaran ya. Ekspresi yang ada, would you like me to take your call? Can I help you? Ada said I get you something. Is there anything else? Atau do you need help? Ini membuat penawaran, menawarkan. Ya, the same, sama ada accepting-nya dan juga ada refusing. Accepting-nya ada to be very kind of you, sure, I really appreciate it. Yes, please, thank you. Yes, please, that would be very nice of you. Yes, if you wouldn't mind. Sama ada refusing-nya, sama dengan suggestion tadi, ada no thanks, ada thanks, but no thank you, no really, dan seterusnya. No, don't worry. Jadi, nanti di sini kamu harus bisa begitu melihat teks, baik teks kalimat, dialog atau apa, kamu sudah tahu, oh ini bentuk ekspresi offering dan ekspresi suggestion. Tahu tuh, ini kemudian pada saat kalian disuruh untuk membuat atau menulis kalimat offering atau suggestion atau membuat sebuah dialog, kalian juga sudah harus bisa. Oke, any question? Ada pertanyaan? Oke, tidak ada pertanyaan, understand? Yes atau no? Oke, yang terakhir, kita setelah after we study about offering and suggestion, setelah kita belajar offering dan suggestion, sekarang apa yang kamu rasa? Apa yang kamu tahu? Ya? Anja? Kita bisa ngerti suggestion itu apa. Oh, kata si Anja, dia bisa ngerti suggestion itu apa. Terus apa lagi? Bisa ngerti kalimat apa yang dipakai. Oke, terus apa lagi? Kita setelah kamu belajar ini kamu merasa apa? Merasa tahu atau merasa tidak tahu? Tahu. Oh, merasa lebih tahu. Tahu ngapain? Oke, tahu apa itu expression suggestion, offering something, terus kapan digunakannya, kemudian bisa buat speakingnya, kemudian bisa menulisnya. Oke, enough? Paham? Ya. Nanti materinya nanti bisa kalian lihat link yang akan dibagikan. Nanti bisa ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kemudian untuk next time kita masih ada hubungannya, materinya masih ada hubungannya dengan ya. So ada yang bisa buat the conclusion for study this morning? Ada yang bisa bikin kesimpulan kita belajar pagi ini? Ini Indonesia apa? Pakai bahasa Indonesia apa? Nggak usah pakai bahasa Inggris. Hari ini Ya. sangat tahu tentang offering samping dan apa? Suggestion. Ya. Terus? Lagi? Dan juga bisa belajar Pembelajaran mengenai ini. offering samping dan Suggestion. Oke, kata si Farel dia jadi tahu, jadi bisa, jadi ngerti tentang pembelajaran offering something. Ya. Ada lagi, the next kesimpulannya? Cukup? Cukup. Ya, jadi bisa disimpulkan. Hari ini kita belajar ekspresi offering something, menawarkan sesuatu, gimana caranya kita ngomong menawarkan sesuatu. Kemudian sama suggestion, gimana caranya kita ngomong memberi saran kepada orang lain. Cukup ya? Yes. Oke, thank you for your attention. Jangan lupa nanti linknya dibuka. Di situ nanti juga ada beberapa exercise, latihan tugas nanti dibuka. Minggu depan pada saat kita pertemuan lagi bisa dikumpulkan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Handayani, CGP Angkatan 10 dari SMK Patria Gadirejo. Hari ini akan mengadakan percakapan pasca observasi dengan Ibu Eva Sudalianti sebagai guru yang telah diobservasi kelasnya dalam rangka supervisi akademik. Saya didampingi oleh pengajar praktik saya, Bapak Andi Sujatmiko. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Eva. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Jadi pada percakapan pasca observasi kali ini nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu ya terkait dengan observasi pembelajaran di kelas. Tujuannya yaitu untuk mengevaluasi pembelajaran
di kelas yang Ibu lakukan. Baik Ibu, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah observasi berlangsung, Bu? Oh iya, perasaan saya setelah observasi kemarin awalnya tegang ya Ibu karena akan observasi, tapi berjalan dengan seiringnya waktu dan sudah sering dan sudah terbiasa, akhirnya menjadi rileks karena sudah terbiasa. Iya, alhamdulillah tegang ya Bu awalnya ya, Lumayan. tapi alhamdulillah berjalan lancar ya Bu ya. Iya. Bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan yang Ibu lakukan pada pembelajaran di kelas dan kemudian langkah-langkah apa yang Ibu lakukan? Ya, untuk area pengembangannya awalnya saya rencanakan dulu pembelajarannya, kemudian saya kembangkan di area pengetahuan dan area keterampilan siswa. Baik, jadi area pengembangannya berkaitan dengan area pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Iya. Menurut Ibu sejauh mana area pengembangan pengetahuan dan keterampilan yang dilakukan di kelas tadi sudah berhasil belum Bu kira-kira? Sejauh ini yang kemarin saya lakukan alhamdulillah sudah berhasil, tetapi memang masih ada beberapa kekurangan pada saat pembelajaran di kelas. Baik, jadi sudah berhasil dengan baik sesuai harapan ya Bu ya. Ya. Namun masih ada kekurangan. Menurut Ibu, kekurangan apa Bu yang terjadi pada saat proses pembelajaran di kelas? Pada saat proses pembelajaran di kelas masih ada beberapa siswa yang belum aktif ya pada saat pembelajaran di kelas tersebut. Baik, jadi masih ada beberapa siswa yang kurang aktif pada saat kegiatan pembelajaran begitu ya Bu ya. Ya. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Kegiatan pembelajaran di kelas ada beberapa siswa yang tidak aktif atau belum aktif, itu disebabkan mereka belum mempersiapkan, maksudnya kurang mempersiapkan pembelajaran pada waktu itu. Oke, baik. Jadi karena kurangnya kesiapan belajar siswa begitu ya Bu ya. Iya. Kira-kira ke depannya apa yang akan Ibu lakukan agar siswa lebih siap lagi dalam kegiatan belajar Bu? Kedepannya agar siswa lebih aktif lagi dalam pembelajaran di kelas, nanti akan saya buat kelompok-kelompok dan disesuaikan dengan minat dan bakat siswa di kelompok tersebut. Baik, jadi nanti pada saat pembagian kelompok Ibu akan menyesuaikan dengan minat siswa dan bakat siswa begitu ya Bu ya. Iya. Kira-kira kapan Ibu akan merealisasikan perubahan pembelajaran itu Bu? Perubahan pembelajaran akan saya realisasikan secepatnya Ibu, pada waktu secepatnya. Ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan untuk perubahan pembelajaran selanjutnya bisa terrealisasi dengan baik. Terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum Bu Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.